Bayangkan sebuah kamar sempit, penuh peralatan syuting, lampu neon menggantung di sudut, dindingnya tertutup poster anime dan koleksi figur. Di tengahnya, duduk seorang pemuda 25 tahun, wajah lelah tapi memaksakan senyum di depan kamera. Itulah Raka Darmawan. YouTuber gaming asal Bandung yang lagi naik daun. Dikenal karena kontennya yang berani dan prank sadis ke sesama creator. Yo, guys. Balik lagi sama gua. Raka. Katanya, tertawa sambil membaca komentar live chat yang mengalir deras. Tapi malam itu, suasana berbeda. Lampu tiba-tiba redup, koneksi internet delay, dan komentar mulai berubah menjadi kalimat-kalimat sadis. Kita bosen sama lu. Mati aja, Rak. Coba kalau lu digebuk beneran, berani gak? Raka tertawa gugup. Dan lu semua, gumamnya, menelan ludah. Lalu terdengar suara gedoran keras dari luar kamar. Dan layar Livestream jadi hitam. Tapi audio masih berjalan. Teriakan. Jeritan. Lalu sunyi. Dan itulah live terakhir Raka Darmawan. Tapi kisahnya baru dimulai. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Kamar Raka kini sunyi. Tak ada lagi suara tawa. Tak ada lagi komentar yang melaju cepat di layar. Yang tersisa hanyalah layar hitam dengan satu tulisan kecil, Live Ended. Tapi, di luar sana, dunia digital belum bisa move on. Rekaman live streaming terakhir Raka secara misterius kembali muncul, padahal sudah dihapus oleh pihak YouTube karena dianggap mengandung kekerasan. Bro, lu lihat reply Raka? Kok muncul lagi semalam jam 2 pagi? Lah, itu video udah gak ada. Kok muncul di home gua? Orang-orang mulai merasa ganjil. Terutama para subscriber setianya yang dulu paling sering ngebully Raka di live. Komentar mereka, yang dulu mereka anggap bercanda, kini terpampang jelas di layar, seolah menghantui mereka kembali. Dan yang paling aneh, saat video itu diputar ulang, ada sesuatu yang berbeda dari versi aslinya. Ada suara ketukan dari balik layar. Lalu bisikan, kalian semua ikut bertanggung jawab. Hari itu, salah satu subscriber lama Raka bernama Fahmi, 23 tahun, mahasiswa jurusan DKV di Jakarta, sedang begadang mengedit tugas. Saat membuka YouTube untuk nyari backsound, ia kaget melihat thumbnail familiar. Live, Raka Gaming malam penuh darah, no sensor, padahal, ia tahu betul, video itu sudah tak ada. Ah clickbait, gumamnya, tapi tetap diklik. Saat diputar, rekaman tampak seperti biasa. Raka bercanda, tertawa sendiri, lalu suara benturan keras dari luar kamar. Tapi, di tengah video, Fahmi melihat ada sosok bayangan yang dulu tidak ada. Seorang pria berdiri diam di sudut ruangan, wajahnya tertutup hoodie hitam, dan matanya bolong. Fahmi buru-buru pause video. Tapi saat ia berhentiin, laptopnya tiba-tiba nge-freeze. Dan dari speaker, terdengar suara berat. Fahmi masih ingat kata-kata lu malam itu? Tangan Fahmi gemetar. Ia buka kolom komentarnya yang dulu dan di sana, ia lihat komentarnya sendiri. Bikin prank palsu mulu. Semoga lu digebuk sampai benjol. Gua unfollow. Tapi sekarang, komentar itu berubah. Fahmi, aku datang. Fahmi menjerit, menjatuhkan laptop. Tapi video masih jalan sendiri.
dan layar laptopnya mulai retak. Dari dalam, muncul tetesan darah dan wajah pucat Raka, seperti ingin keluar dari dalam layar. Malam itu, Fahmi ditemukan keesokan paginya oleh temannya. Mati, dengan posisi tubuh membeku di depan layar laptop, dan darah keluar dari telinga. Layar laptopnya hanya menampilkan satu kalimat, live sesaat lagi. Naya Salsabila, 21 tahun. Selebgram, mantan beauty vlogger, dan dulunya pernah satu komunitas konten kreator dengan Raka. Bukan teman dekat, tapi cukup akrab untuk saling sindir di story. Saat kabar kematian Raka viral, Naya adalah orang pertama yang upload video reaksinya, lengkap dengan tangis palsu, make up flawless, dan lighting estetik. Aku gak nyangka banget sih, dia tuh kayak saudaraku sendiri, meski ya kadang ngeselin. View-nya tembus 1 juta dalam sehari. Tapi malam itu, Naya mulai merasa dilihat. Di setiap cermin, ada bayangan. Di setiap pantulan ring light, ada mata. Dan setiap kali dia coba rekam ulang story, ada suara pelan di background. Kamu nangis atau acting, Nay? Naya lagi reker di IG story-nya yang keempat malam itu. Lighting putih, background minimalis, caption, kata siapa drama gak bisa viral? Tiba-tiba HP-nya freeze. Layarnya berubah hitam. Tapi kamera tetap nyala. Dan di layar muncul wajah seseorang yang sangat dikenalnya, Raka. Bukan Raka yang dulu ia ejek sebagai desperate gamer, tapi versi yang mengerikan. Kulitnya pucat keabu-abuan, bola matanya retak seperti kaca pecah. Ia tidak bicara, hanya menatap kamera. Dan di bawahnya, ada teks berjalan seperti di live stream. Komentar terakhirmu, aku ingat. Sekarang giliranmu masuk frame. Naya terloncat, menjerit, menjatuhkan HP-nya. Ia berlari ke kamar mandi, mengunci diri. Tapi cermin besar di depan wastafel justru memperjelas semuanya. Wajah Raka muncul di belakang bahunya. Tangan Raka mencengkeram leher bayangannya. Naya, kamu tahu rasanya ditertawakan di saat sekarat? Cermin pecah. Darah muncrat dari sela retakan. Naya jatuh terduduk, menangis. Tapi suara dari dalam cermin terus membisik, kamu cuma nangis kalau kamera nyala. Pagi harinya, Naya ditemukan tertelungkup di lantai kamar mandi. Tidak ada luka. Tidak ada jejak kekerasan. Tapi wajahnya kaku dalam ekspresi ketakutan maksimal, seperti pernah melihat neraka. Di cermin, tertulis dengan uap, hasil live, 2.000 sudah. Di balik akun bernama N4RK0Z21, ada seseorang yang tak pernah muncul wajahnya. Ia tak punya foto profil. Tak pernah follow siapapun. Tapi, komentarnya selalu muncul pertama. Pedas, jahat, tanpa empati. Mampus lu, dasar loser. Konten lu najis, pantas dibunuh. Dan ya, komentar itu muncul di live Raka beberapa detik sebelum tragedi terjadi. Akun anonim ini selalu merasa aman. Tak bisa dilacak. Tak bisa disalahkan. Tapi malam itu, semua berubah. Saat headphone-nya dikenakan, saat layar laptop mulai menampilkan glitch, ada suara lirih, seperti berbisik tepat di telinganya. Kamu pikir anonim bisa menyelamatkanmu? Pemilik akun N4RK0Z21 adalah seorang pemuda bernama Aditya, 19 tahun, mahasiswa semester awal di sebuah universitas swasta. Pendiam, penyendiri, dan diam-diam, kecanduan menyakiti orang lewat internet. Ia merasa paling kuat saat tak dikenal. Malam itu, ia membuka laptop seperti biasa. Menonton ulang beberapa video reaction atas kematian Raka,
Ia tertawa kecil, menyisipkan komentar kejam lagi di bawahnya. Bikin live kok matinya beneran ngedit dong Wai. Tiba-tiba, layar laptopnya merespons. Komentarnya muncul, dan kemudian, satu persatu huruf dihapus sendiri. Diganti oleh teks otomatis, "Kamu pikir kamu tak terlihat?" Aditya terpaku. Headphone-nya mendadak panas. Dari speaker, terdengar suara pelan, "Halo, Aditya. Maaf, ya butuh waktu lama untuk menemukanmu." "Lu siapa?" gumam Aditya ketakutan. Suara itu tertawa pelan. Lalu, muncul video baru. Judulnya, Live, Pengakuan Pembunuh, dan thumbnail-nya adalah wajah Aditya. Saat diputar, videonya menunjukkan kamar Aditya dari sudut yang tak mungkin ia miliki. Wajahnya saat mengetik komentar. Tangannya saat mengeklik kirim. Dan kemudian ada kamera tersembunyi yang memperlihatkan dirinya tertawa saat Raka jatuh pingsan di live. Ia sendiri yang mengirimkan link prank ke Raka malam itu, prank yang ternyata memancing orang datang ke rumah. "Gua cuma iseng, gua gak bunuh dia," jerit Aditya, panik. Tapi video tetap berjalan. Dan live itu sudah ditonton 48.000 orang. Esok paginya, Aditya ditemukan tak sadarkan diri. Laptop masih menyala. Di layar, hanya ada teks besar, "Terima kasih sudah live, Aditya." Viewers, 666. Pernahkah kamu membeli barang bekas? Mungkin karena harganya murah, atau sekadar iseng ingin mencoba. Tapi tahukah kamu bahwa barang bekas juga bisa menyimpan kenangan, bahkan kutukan? Rehan, 18 tahun, baru lulus SMA. Ia senang gaming dan baru saja beli laptop second dari forum online. Murah, spek tinggi, dan katanya pernah dipakai konten creator terkenal. Tapi sejak laptop itu sampai ke rumahnya, semuanya berubah. Di malam hari, laptop menyala sendiri. Folder baru muncul dengan nama live_last. Dan tiap Rehan coba hapus, file itu muncul lagi. Dan pada suatu malam, ia coba buka file tersebut. Dan itulah awal dari mimpi buruk yang tak bisa dimatikan. Rehan senang bukan main saat tahu laptop yang ia beli ternyata bekas milik Raka Gaming. Ia bahkan sempat posting unboxingnya di TikTok dan dapat ribuan views. Tapi sejak hari pertama, laptop itu terasa berbeda. Kipasnya sering berbunyi padahal tidak panas. Cursor suka gerak sendiri. Dan ada suara lirih yang terekam di audio saat ia main game. "Aku belum selesai, aku masih live." Rehan mengira itu cuma bug. Tapi malam itu, saat ia coba install ulang sistem, layar menjadi hitam total. Tiba-tiba muncul pesan, "Kamu sekarang adalah tuan rumah live stream ini." Lalu kamera laptop menyala sendiri. Di layar, tampak wajah Rehan yang sedang duduk, bingung, takut, dan gemetar. Tapi, ada satu hal yang tak masuk akal. Di sudut layar ada ikon viewers, 001 dan nama akun penonton pertamanya adalah Raka_Gentayangan. "Siapa yang nonton gua?" tanya Rehan ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara notifikasi. Komentar baru, "Bagus bro, tinggal matiin lampu dan lihat belakang." Lampu kamar padam. Rehan berdiri perlahan, menoleh ke belakang. Dan di sana, dalam gelap, sepasang mata putih menyala, dan senyum retak terlihat dari sudut kamar. "Terima kasih sudah meneruskan live-ku." Tetangga menemukan Rehan pagi harinya. Ia terbangun di kursi, terus menatap layar laptop yang memperlihatkan wajahnya sendiri, seolah ia masih live. Dan di bawah layar, satu komentar terus muncul berulang.
like jika kamu ingin jadi host berikutnya. Dulu, Vina adalah penonton setia Raka Gaming. Ia suka nonton live stream tengah malam sambil nyemil mie rebus. Tapi sejak tragedi live berdarah itu, ia merasa ada yang berubah. Tumpayal video Raka terus muncul di beranda YouTube-nya. Meski ia sudah unsubscribe, rekomendasi terus mengarah ke channel itu. Bahkan saat ia hapus history, clear cache, hingga ganti HP. Bahkan iklan YouTube-nya berubah. Suara familiar, wajah familiar. Jangan pergi dulu, Vin. Episode selanjutnya tentang kamu. Dan malam itu, Vina sadar ia bukan cuma penonton. Ia adalah target berikutnya. Vina, 20 tahun, mahasiswi jurusan psikologi, mulai merasa terganggu dengan kehadiran konten-konten misterius Raka. Video terakhir yang dia lihat bahkan muncul otomatis di autoplay, padahal bukan dalam playlist. Isinya aneh, video gameplay biasa, tapi dengan ending wajah Raka menghadap kamera dan menyebut namanya. Hai, Vina. Kamu masih nonton ya? Awalnya ia kira itu hanya editan deepfake. Tapi semakin lama, semakin spesifik. Dalam satu video, Raka menyebut lokasi kampusnya, bahkan warnet tempat ia biasa nongkrong. Mau kamu unsubscribe, Vin, tapi kamu tetap dalam daftar kami. Panik, Vina langsung login ke YouTube, unsubscribe channel itu, report spam, dan menghapus semua riwayat pencarian. Ia berpikir, semua selesai. Tapi keesokan malam, saat ia buka laptop, muncul notifikasi dari aplikasi YouTube. Channel Raka Gaming telah menambahkanmu ke daftar subscribers khusus. Gimana bisa? Kan aku udah unsub. Vina coba login ulang, tapi akunnya ditolak. Dia dapat email aneh, akunmu telah kami ambil alih untuk kebutuhan konten selanjutnya. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam serial ini. Ketika ia menyalakan HP, kameranya tiba-tiba aktif sendiri. Wajahnya terekam. Dan layar gelap menampilkan, live dimulai dalam 3, 2, 1, selamat datang di channel Raka Gaming, Vin. Sekarang, kamu yang jadi kontennya. Pagi harinya, teman kosan Vina mendengar suara bisikan aneh dari kamarnya. Saat didobrak, ia hanya menemukan HP Vina menyala di tripod, kamera masih live, dengan satu komentar besar muncul, nonton sampai habis. Yang klik, skip, akan dicari. Di usia 13 tahun, Gibran baru saja mengenal dunia YouTube secara bebas. Ibunya sudah tidak terlalu mengontrol, ayahnya sibuk kerja malam. Dan seperti kebanyakan anak remaja, ia penasaran dengan yang sedang viral. Saat teman sekolahnya membicarakan channel YouTuber yang dibunuh live, ia pun tergoda ikut mencari. Namanya Raka Gaming, aneh banget, bro, videonya tuh muncul sendiri, serem. Gibran tak percaya. Ia pikir semua itu cuma hoax buat naikin views. Tapi saat ia klik tombol subscribe, sesuatu muncul di layar. Selamat datang, korban ke-666. Dan sejak itu, playlist baru muncul di berandanya. Next Victim, dengan thumbnail wajah-wajah orang dan yang paling atas, wajahnya sendiri. Gibran awalnya senang. Channel Raka penuh dengan video game, jumpscare, dan scream effect. Ia pikir itu konten horor biasa yang didramatisasi. Tapi playlist yang muncul di akun YouTube-nya semakin aneh. Next Victim, daftar tunggu, subscriber istimewa. Dan tiap kali ia klik, videonya hanya berdurasi 10 detik, memperlihatkan kamar Gibran dari sudut yang tak pernah ia pasang kamera. Ini deepfake kan? Pikir Gibran. Tapi malam itu, saat ia sedang sendiri,
video yang berbeda muncul. Judul, Reply Masa Depan, Gibran MP4. Dalam video itu, terlihat dirinya sedang terkapar di lantai, dengan headphone masih menempel di telinga, dan layar HP menyala memperlihatkan dirinya. Live. Gibran langsung buang HP-nya. Ia gemetar, menangis, mencoba mematikan semua koneksi. Tapi video terus muncul di TV-nya yang terkoneksi otomatis lewat YouTube. Dan dalam video terakhir, Raka muncul, duduk di kursi gamingnya. Ia tersenyum, lalu menatap lurus ke arah kamera. Kecil-kecil udah suka nonton orang mati ya? Sekarang giliran kamu. Ajak teman-temanmu biar aku bisa live selamanya. Pagi harinya, ibunya menemukan Gibran tak sadarkan diri, duduk membatu di lantai kamar. Di sekelilingnya, semua layar menyala, menampilkan wajah Raka dan tulisan, 666 sudah cukup. Waktunya next batch. Sebelum semua tragedi ini viral, Raka punya satu tempat rahasia yang tak diketahui publik. Sebuah grup Discord tertutup bernama Room Live Devs. Di dalamnya, hanya ada 12 orang. Mereka adalah subscriber paling awal, para pendukung fanatik yang dulu membantu Raka membangun channelnya dari nol. Mereka pikir mereka kenal Raka. Tapi saat tragedi live berdarah terjadi, satu persatu dari mereka left group bukan karena takut, tapi karena mereka mati. Kini, tinggal 3 anggota tersisa. Dan satu malam, mereka semua dapat DM bersamaan, "Kamu masih belum logout, kan?" Arga, admin utama grup Discord Raka, adalah orang pertama yang mengajak Raka bergabung di komunitas YouTube horor Indonesia. Ia ingat saat-saat awal, saat Raka masih pemalu dan terus diremehkan banyak kreator besar. Tapi setelah Raka wafat secara tragis, Arga mulai menerima rekaman suara aneh dari channel bot Discord bernama Raka_bot. Padahal bot itu sudah dihapus sejak 6 bulan lalu. Suara dalam rekaman terdengar seperti suara tangisan, lalu diikuti desahan yang seperti orang disiksa. "Arga, kenapa lo tinggalin gue waktu itu? Bukannya lo yang suruh mereka prank ke rumah gue, kan?" Arga kaget. Tak pernah ada yang tahu bahwa dia dan 11 member lainnya pernah merancang prank iseng ke rumah Raka. Prank yang berujung pada kedatangan orang asing dan pembunuhan. Satu demi satu member Discord mati. Mati dengan cara aneh, ada yang ditemukan menggigit kabel headset sendiri. Ada yang ditemukan di warnet dengan mata membelalak menatap layar penuh gambar Raka. Ada yang rekaman suaranya terakhir hanya mengulang, "Live belum selesai, live belum selesai." Arga dan 2 anggota terakhir, Ray dan Dika, memutuskan menghapus server. Tapi sebelum mereka bisa menekan delete server, muncul notifikasi, server ini telah di-upgrade oleh owner asli, Raka Gaming. Dan tiba-tiba, mic Discord mereka menyala otomatis. Terdengar suara napas pelan. Lalu, "Lo semua suka nonton aku waktu aku hidup, sekarang nonton aku waktu aku mati." Layar Discord berubah jadi full stream, dengan 3 jendela video, wajah Arga, Ray, dan Dika. Mereka bertiga sedang duduk di kamar masing-masing. Live tanpa mereka sadari. Viewers naik jadi ribuan. Komentar mulai berdatangan. "Serem bener aktingnya bro. Gila, ini VR atau apa sih? Real banget. Tapi ini bukan konten. Ini nyata." Dan satu persatu, kamera mereka jadi gelap. Suaranya hanya menyisakan satu bisikan, "Next batch dimulai." Sekali kamu menulis komentar di internet, kamu tak pernah tahu siapa yang membacanya. Apakah hanya netizen lain? Atau mungkin, arwah yang belum selesai menuntaskan dendamnya? Bayu, 22 tahun, adalah YouTuber pemula. Dulu, saat channel Raka mulai naik,
Bayu sering merasa iri. Dan ia menulis komentar yang tak pernah ia pikirkan 2 kali. Akhirnya ada juga YouTuber yang mati live. Konten lu sampah dari awal. Komentar itu viral. Tapi sekarang, ia menyesal. Karena tiap malam, video di channelnya berubah sendiri. Judulnya berganti. Thumbnailnya berganti. Dan wajah Raka mulai muncul di setiap frame. Tanpa ia pernah edit. Tanpa ia pernah unggah. Bayu awalnya senang saat komentarnya menjadi viral. Ia merasa mendapat atensi. Bahkan subscribernya naik 5.000 hanya dalam semalam. Tapi tak lama kemudian, video-video di channelnya berubah. Video review headset berubah jadi video rekaman CCTV rumahnya sendiri. Video tutorial game berubah jadi kompilasi ekspresi wajahnya saat tidur, saat makan, saat di toilet. Ia panik, coba hapus semua kontennya. Tapi setiap kali ia hapus 1 video, muncul 2 video baru. Semuanya berjudul sama, "Aku tahu kamu nonton waktu aku mati." Komentar yang muncul pun menyeramkan. Tapi bukan dari viewer. Komentar itu seperti berasal dari channel-channel kosong, tanpa profil, tanpa subscriber, tapi muncul bersamaan. Waktunya ganti tempat. Kursi gaming itu udah ada yang nungguin. Bayu tak percaya. Ia coba live klarifikasi, tapi saat live dimulai, wajahnya tidak muncul. Yang tampil di layar adalah Raka. Gue tahu lo ngetik itu, B. Sekarang biar lo ngerasain rasanya dihakimi. Selama 6 menit live itu berjalan, Bayu menangis dan meminta maaf, namun tidak bisa menghentikan live-nya. Dan yang paling menyakitkan, seluruh viewers hanya memberikan emoji tertawa. Karena mereka pikir itu prank. Padahal Bayu sungguhan ketakutan. Pagi harinya, channelnya di-take over. Nama channel berubah jadi Raka Kembali. Dan di bagian tentang channel hanya tertulis, "Berkat komentar kamu, aku bisa kembali." Playlist YouTube biasanya berisi musik favorit, tutorial, atau podcast santai. Tapi playlist ini tidak bisa dihentikan, tidak bisa dipause, dan tidak bisa ditutup. Pak Roni, 35 tahun, guru TIK di sebuah SMP, hanya berniat mengklik link video dari email muridnya. Tapi saat terbuka, ia langsung diarahkan ke playlist aneh bernama Daftar Mati. Siaran ulang, isi videonya adalah rekaman kematian orang-orang. Bukan film, bukan konten prank. Tapi sungguhan dan salah satunya, memperlihatkan dirinya sendiri yang belum mati. Pak Roni bukan sembarang guru. Ia cukup tech savvy, dan aktif mengajar anak-anak tentang literasi digital, termasuk bahaya konten hoaks dan channel berbahaya. Ia mendengar kabar tentang tragedi live-nya Raka, dan menegur murid-muridnya untuk berhenti nonton. Namun, saat menerima email dari murid bernama Indra, tanpa pesan, hanya link YouTube, ia penasaran. Saat diklik, bukan video biasa yang muncul. Playlistnya berisi puluhan video berdurasi pendek, 30-90 detik. Semua video menunjukkan seseorang meninggal, entah karena gantung diri, kejang di depan laptop, atau terjun dari gedung, dan kualitas videonya sangat nyata, tak seperti editan. Lalu ia melihat satu video yang membuat darahnya berhenti mengalir. Judul, Roni 35 Live Cut Final, MP4 isi videonya. Dirinya sendiri duduk di ruang guru, layar laptop menyala, lalu jatuh ke lantai, mulut berbuih, dan headsetnya berlumuran darah. Tidak, ini pasti fake. Deepfake. Manipulasi. Ujar Pak Roni panik. Tapi saat ia buka metadata file, karena penasaran,
Tanggal dan waktu video itu adalah besok sore, pukul 16.17. Panik, Pak Roni coba screen record dan kirim ke komunitas IT. Namun, tiap kali ia coba screen record, hasil filenya hanya hitam pekat. Dan video itu tidak bisa dibagikan. Hanya bisa ditonton oleh akun yang ditandai. Dan satu-satunya akun yang bisa melihat adalah miliknya sendiri. Malamnya, ia coba mematikan laptop, mencabut modem, mematikan listrik. Tapi saat bangun pagi, laptopnya menyala sendiri. Playlistnya tetap berjalan. Dan video dirinya kini sudah berdurasi 1 menit, 20 detik. Waktu terus berjalan, Pak. Playlist ini akan berhenti saat Bapak berhenti bernafas. Setiap hari, Mia duduk di bilik kecil dengan headset terpasang dan layar data pelanggan menyala. Sebagai staf call center, suara adalah dunianya. Ia mendengarkan ribuan suara, marah, sedih, bingung, tapi sejak seminggu lalu, ada satu suara yang membuat darahnya membeku. Suara seorang pria muda, pelan, lirih, seperti sedang sekarat, mengulang kata yang sama, "Tolong jangan tutup live-nya, aku masih di sini." Awalnya Mia kira itu prank biasa. Tapi saat direkam, dan diputarnya kembali, itu suara dirinya sendiri. Walau ia tahu, ia belum pernah mengucapkannya. Mia bukan penggemar YouTube. Ia sibuk kerja, shift panjang, makan di meja kantor, hidupnya berjalan lurus tanpa drama. Tapi temannya, Tia, pernah memperlihatkan video viral Raka dibunuh saat live, dan Mia hanya menanggapi singkat, "Aneh-aneh aja zaman sekarang, udah mati pun masih nyari views." Sejak saat itu, suara-suara aneh mulai mengganggunya. Panggilan dari nomor tidak dikenal, selalu jam 2.17 pagi. Saat dijawab, hanya suara bisikan, "Gimana rasanya didengerin tapi gak diselamatin?" Suatu malam, saat Mia sendirian di kantor, headsetnya tiba-tiba menyala sendiri. Terdengar suara ketikan keyboard, lalu suara jeritan. Dan kemudian suara rekaman customer service, "Selamat malam, dengan Mia. Ada yang bisa saya bantu?" Masalahnya, Mia tidak sedang bicara. Itu suara rekaman, tapi ia tidak pernah merekamnya. Tidak pernah berkata begitu di situasi seperti itu. Dan saat ia reply file suara dari sistem CRM, foldernya berisi ribuan file audio baru, semua dinamai Mia_live, tanggal, MP3 isinya, dialog-dialog yang belum pernah terjadi, tapi semuanya seolah-olah dari masa depan. Seperti ia akan mengalami semua itu, satu persatu. Mia mulai takut berbicara. Ia berhenti menjawab panggilan. Tapi makin ia diam, makin banyak suara dirinya muncul dari headset, dari speaker, dari notifikasi HP. Malam terakhir, suara itu menjadi nyata. Ia terima panggilan dengan ID Raka Live. Suara Raka berkata, "Lo denger suara banyak orang tiap hari, tapi kenapa gak pernah denger jeritan gue? Waktu gue dibunuh, sekarang giliran lo yang bakal ditonton orang dan mereka cuma bisa dengerin lo mati pelan-pelan." Beberapa hari kemudian, Mia ditemukan tewas di ruang call center. Headsetnya masih menyala, dan komputer masih merekam. File rekaman terakhir dinamai, Mia_final_call, MP3 isinya. Suara Mia, memohon maaf sambil menangis selama 6 menit tanpa henti. Sebuah channel YouTube yang sudah tidak aktif sejak tahun lalu, tiba-tiba muncul di beranda banyak orang. Thumbnailnya gelap, judulnya cuma satu kata, "Live, tidak ada host." Tidak ada suara. Hanya sebuah ruangan kecil kosong dengan satu kursi kantor yang menghadap kamera. Namun viewersnya mencapai 300.000 penonton hanya dalam 2 jam. Dan semua komentar berkata hal yang sama, itu bukan ruang kosong.
Channel itu dulunya milik Raka. Setelah insiden live streaming kematian, semua videonya dihapus. Channelnya sempat dinonaktifkan oleh YouTube. Namun malam itu, entah kenapa, notifikasi live muncul otomatis ke jutaan akun. Termasuk ke HP Ayu, mantan editor video Raka. Ayu penasaran dan menontonnya. Layar memperlihatkan ruangan gelap, seperti studio editing biasa. Tapi Ayu langsung tahu, itu adalah studio lama tempat ia dan Raka biasa mengedit video horor. Tiba-tiba, kursi kantor itu bergerak sendiri, mengayun pelan. Lalu layar berkedip sesaat dan di pojok kanan bawah muncul bayangan samar, seperti seseorang yang berdiri tapi tak punya wajah. Komentar penonton mulai kacau. Barusan ada yang jalan di belakang kursi. Lihat jam dindingnya. Bergerak mundur. Gue udah nonton dari awal, kursinya awalnya gak ada. Selama 7 hari berturut-turut, siaran live itu tidak pernah mati. Setiap tengah malam, live berubah warna tone-nya, dari abu-abu menjadi merah gelap. Dan suara perlahan muncul. Bukan musik, bukan suara narasi, tapi napas. Berat. Terputus-putus. Pada hari ke-7, tepat pukul 3, muncul tulisan overlay otomatis. Stream akan berakhir jika semua penonton menutup video secara bersamaan. Tapi siapa yang mau keluar? Kalau saat layar YouTube ditutup, HP mereka mati total? Beberapa orang melaporkan layar mereka tak bisa dimatikan. Ada yang bahkan melempar HP-nya, tapi layar tetap menyala. Salah satu saksi, akun bernama Gue Baru Nonton, sempat komentar, "Gue udah coba keluarin baterai. Layar tetap hidup." Gue udah, dan komentarnya terputus. Hari terakhir, kamera tiba-tiba zoom otomatis ke kursi, dan untuk pertama kalinya muncul sosok duduk di sana bukan Raka. Bukan siapa-siapa. Hanya siluet hitam dengan ratusan tangan yang bergerak di tubuhnya. Seperti semua subscriber yang menonton, mereka sedang menariknya kembali ke dunia kita. Live mati sendiri pukul 3.33. Channel menghilang dari YouTube. Tapi sebagian penonton yang nonton sampai akhir, mengaku kini bisa melihat siluet kursi kosong setiap mereka membuka kamera depan. Apa jadinya jika orang yang tak tahu apa itu, subscribe, justru menjadi subscriber terakhir dari channel terkutuk? Buminah, 64 tahun, nenek kampung yang hanya tahu HP untuk video cucunya. Tanpa sengaja, ia menekan tombol merah itu. Dan sejak malam itu, suara-suara aneh mulai terdengar dari kamar cucunya. Suara laki-laki menyanyikan lagu pengantar tidur yang belum pernah mereka ajarkan. Cucu Buminah, namanya Arka, 7 tahun, adalah anak periang dan suka nonton video Minecraft. HP bekas milik ayahnya sering dipinjam. Tapi suatu hari, YouTube-nya otomatis autoplay ke channel yang ia tak kenal. Video pertama tampaknya hanya layar hitam, dengan lagu pelan yang terdengar familiar, "Tidurlah, matikan lampu, jangan buka pintu." Arka tertawa kecil, "Nek, ini lagu baru." Tapi Buminah langsung merinding. Liriknya terdengar seperti peringatan. Dan suara penyanyinya parau, seperti laki-laki sekarat. Malam pertama, Arka mulai mengigau. Ia berkata, "Nek, jangan duduk di ujung kasur." Raka udah di situ. Buminah berpikir Arka sedang mengarang cerita. Tapi malam berikutnya, HP Arka menyala sendiri. Memainkan video yang tidak bisa di-post. Menampilkan gambar kamar mereka, dari sudut yang sama dengan tempat Buminah biasa berdiri. Padahal tidak ada kamera di sana. Arka mulai bicara sendiri. Ia mencoret tembok dengan tulisan, "Jangan unsubscribe, nanti kita ikut dia." Puncaknya, saat Buminah mencoba menghapus aplikasi YouTube.
layar HP-nya menghitam. Dan suara keluar dari speaker, subscriber terakhir membuka pintu terakhir. Seketika, seluruh lampu rumah padam. TV menyala sendiri, menampilkan live view dari kamera depan rumah, padahal mereka tidak punya CCTV. Tapi di layar, tampak sosok berdiri. Hitam, tinggi, dan wajahnya rusak seperti wajah pecah dalam piksel. Keesokan pagi, Bumina ditemukan oleh tetangga, duduk di pojok rumah sambil memeluk Arka yang tak sadarkan diri. Di dinding rumah, tertulis besar, subscriber terakhir harus tidur paling akhir. Dan HP-nya? Saat diperiksa polisi, satu-satunya aplikasi yang bisa dibuka hanyalah channel Raka. Tapi kali ini namanya berubah lagi, Raka Reborn 666. Ada orang-orang di internet yang suka iseng. Mereka cari sensasi, klik tombol dislike hanya karena ingin memancing emosi. Namun bagi Dio, 22 tahun, itu bukan sekadar iseng, tapi hobi. Ia bangga menjadi pembenci. Bangga menjadi akun paling aktif memberi dislike. Namun semuanya berubah saat ia mengklik dislike di video Raka setelah Raka meninggal. Karena sejak saat itu, tubuhnya mulai membusuk perlahan dimulai dari jarinya. Dio adalah mahasiswa DKV yang suka mengejek video horor di internet. Baginya, semua konten horor itu settingan dan drama murahan. Setelah viralnya kematian Raka, Dio mulai bikin thread di Twitter. Channel si Raka itu jelas marketing gimmick. GW bakal dislike semua videonya. Mau apa? Dan benar saja. Ia buat video reaction sambil spam tombol dislike ke semua video Raka, bahkan video tribute yang dibuat orang lain. Tapi malam itu, tangannya mulai mati rasa. Awalnya jari telunjuk kanannya terasa kaku. Lalu kulitnya mulai menghitam, seperti terbakar dari dalam. Saat ia coba potong kukunya, kuku itu lepas sendiri, dan di bawahnya kulitnya sudah berlubang. Ia ketakutan, tapi tak bisa berhenti membuka YouTube. Setiap video yang ia tonton, ikon like dislike berubah bentuk. Dislike-nya bergambar tengkorak kecil, dan saat ditekan, muncul suara berbisik, satu klik, satu kutuk. Malam berikutnya, ia melihat jari-jari tangannya bergerak sendiri, menekan tombol dislike di video lain. Dio menangis, memohon agar itu berhenti. Ia coba membungkus tangannya dengan kain, lalu membakarnya. Tapi api tidak menyentuh kulit, hanya menghitamkan udara di sekitar. Ketika ia konsultasi ke temannya yang dokter, X-ray menunjukkan tulang-tulang jarinya sudah retak, seperti ditekan dari dalam keluar. Akhirnya Dio unggah video permintaan maaf. Namun saat sedang live, layar mendadak gelap, dan suara aneh muncul. Kau sudah menilai? Sekarang kami akan menilai balik. Di akhir video, tangan Dio mencakar wajahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, jasad Dio ditemukan di kamar kos dengan jari-jari patah semua dan kata, unsubscribe dari neraka, tergores di dada. Dan videonya masih online, dengan judul, Sorry Raka. Please stop. Tapi komentar video itu sudah ditutup. Dan like-dislike-nya tidak bisa dilihat siapapun lagi. Farel, siswa SMA kelas 2, sangat mengidolakan Raka. Ia terinspirasi membuat channel YouTube tribute khusus mengenang mendiang idolanya. Channel itu awalnya polos, penuh semangat dan rasa kehilangan. Ia upload video kompilasi, foto lama Raka, bahkan buat konten reaksi dengan air mata. Tapi suatu malam, ia terbangun oleh suara notifikasi. Channelnya upload sendiri video yang tidak pernah ia rekam. Dengan thumbnail, wajahnya sendiri, tapi sedang tersenyum jahat. Farel hanya anak biasa, polos, dan bukan tipe yang cari sensasi,
Ia ingin mengenang Raka dengan cara positif. Video pertamanya berjudul, "Terima kasih Raka, inspirasimu hidup di hatiku." Dan ditonton lebih dari 80.000 kali. Namun setelah itu, mulai muncul hal-hal ganjil. Video keduanya muncul tanpa ia tahu. Judulnya, "Aku Belum Mati." Awalnya Farel pikir akunnya diretas. Tapi saat ia buka dashboard YouTube, video itu benar-benar dari perangkatnya sendiri, dan rekaman wajahnya sendiri. Tapi ia tidak pernah mengucapkan satu kata pun dalam video itu. Dalam video tersebut, Farel menatap kamera dengan wajah kosong, lalu perlahan tersenyum lebar sambil berkata, "Channel ini sekarang milik kita berdua." Saat ditanya teman-teman sekolahnya, Farel hanya bisa menjawab, "Aku nggak inget bikin itu." Lalu, satu persatu, video tribute-nya berubah thumbnail-nya secara otomatis. Semua berisi wajah Farel, tapi matanya gelap, dan seringkali terselip suara lain di background. Suara itu bukan Raka, tapi seperti suara ribuan bisikan yang menyatu. Pada minggu ketiga, channel Farel berubah nama sendiri, dari Farel Raka menjadi Raka Upload 20, dan komentar penonton menjadi penuh dengan kalimat aneh. Akhirnya dia kembali. Farel bukan Farel lagi. Kami suka versi Farel yang ini. Ibu Farel mulai khawatir karena anaknya sering bicara sendiri di depan cermin. Malam hari, ia mendengar anaknya merekam video sambil tertawa keras. Tapi saat diperiksa, kamar gelap, dan HP-nya mati. Ketika ibunya coba membuka channel itu lewat laptop, video terbaru otomatis play. Farel berdiri di depan rumah mereka, menatap kamera, lalu berkata, "Kita semua bisa jadi Raka. Kita cuma butuh ditinggal mati." Channel Farel kini tidak bisa ditemukan, namun beberapa user mengaku channel itu muncul kembali di jam-jam tertentu. Hanya muncul jika kamu sedang sendirian, dan sebelumnya pernah menonton video kematian Raka. Bagi sebagian orang, komentar di YouTube hanyalah lelucon, tempat melontarkan hinaan tanpa beban. Tapi tidak untuk Denny. Denny adalah komentator paling aktif di channel-channel horor. Tapi komentarnya di video terakhir Raka menjadi komentar terakhirnya sebelum ia menghilang. Dan yang lebih mengerikan, komentarnya mulai terdengar di dinding kamarnya sendiri. Denny, 26 tahun, seorang freelance editor yang suka begadang. Ia skeptis terhadap semua hal yang berbau supranatural. Hobinya? Scroll YouTube dan ngehina konten horor. Di video terakhir Raka yang sempat viral, saat Raka tewas live saat streaming, Denny menulis, "Drama murahan, ending lo bagus juga buat views. Jangan pura-pura matilah, konten lo basi." Komentarnya mendapat 400 like, tapi 3 hari kemudian, akun YouTube-nya tidak bisa diakses. Lebih aneh lagi, ia mulai mendengar suara komentar itu sendiri, dibisikkan balik ke dirinya. Malam pertama, saat ia hendak tidur, suara berat terdengar dari pojok kamar. "Drama murahannya? Ending lo akan lebih nyata." Denny menyalakan lampu. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia buka laptopnya, muncul tab browser sendiri menampilkan kolom komentar di video Raka. Komentarnya masih ada. Tapi tulisan itu berubah sendiri. "Drama? Kamu belum lihat akhir ceritamu." Denny mengira itu virus, lalu menghubungi temannya yang programmer. Tapi malam berikutnya, komentarnya muncul di dinding kamar, tertulis dengan darah. Ia panik, mengepel lantai, mengecat ulang dinding. Tapi esoknya tulisan itu muncul lagi, kali ini di cermin kamar mandi. "Komentarmu abadi, Den." Denny mulai mengurung diri, ia menulis di Twitter, "Ada yang bisa bantu? Gue dihantui sama komentar gue sendiri." Gak bercanda. Namun tak lama kemudian, akun Twitternya menghilang.
Dan satu-satunya rekam jejak terakhir yang tersisa hanyalah sebuah unggahan di forum Reddit, dengan username, IAMRaka, poster akhirnya berbunyi, "Setiap kalian komen, suara kalian dicatat. Dan suara kalian jadi milik kami." Beberapa minggu kemudian, Denny hilang tanpa jejak. Tapi orang-orang yang pernah baca komentarnya mengaku sering mendengar suara Denny di telinga mereka mengulang-ulang komentar terakhirnya. Konten lo basi, konten lo basi. Namanya Rani. Mahasiswi tingkat akhir jurusan psikologi, pintar, logis, tidak mudah percaya hal mistis. Tapi semua berubah saat ia menerima DM dari akun bernama Raka_siswa. Isinya, link video YouTube dengan thumbnail wajahnya sendiri, padahal ia tak pernah merasa direkam. Dan sejak saat itu, wajahnya perlahan hilang dari semua pantulan cermin. Awalnya Rani mengira itu prank. Siapa sih yang iseng kirim video YouTube berjudul, "Aku Melihatmu, Rani"? Saat dibuka, isinya rekaman dirinya sendiri sedang mengetik skripsi di kamarnya. Sudut pengambilan gambar dari atas lemari, padahal di sana tidak ada kamera, ia cari ke seluruh sudut kamar. Nihil. Tapi malam berikutnya, muncul video baru dari akun yang sama. Judulnya, "Wajahmu akan kami simpan". Dalam video itu, wajah Rani tampak gelap, kabur, seperti disengaja diburamkan. Tapi tubuh dan suaranya tetap jelas. Ia mendengar dirinya berkata pelan, "Aku bukan Rani. Aku cuma wadah. Yang asli, sudah ditarik." Rani panik, mematikan semua notifikasi dan menghapus YouTube. Namun setiap kali ia menyalakan HP, aplikasi YouTube kembali muncul dengan hanya satu akun yang bisa dibuka, Raka_siswa. Wajah Rani mulai tidak terlihat di cermin. Pertama samar, lalu hilang total. Orang tuanya bingung saat Rani mengeluh, "Kenapa aku gak ada di kaca, Bu?" Padahal mereka bisa melihatnya. Rani mulai kehilangan ekspresi. Foto-foto lamanya pun ikut menghilang dari galeri HP dan laptop. Ia memeriksakan diri ke psikiater, tapi tak ditemukan gangguan apapun. Satu-satunya jejak nyata adalah notifikasi email dari YouTube yang terus muncul. "Selamat, video Anda sudah tayang." Channel, Raka_siswa, judul, "Transfer wajah berhasil." Akhirnya Rani menghilang dari kampus. Kosnya ditemukan kosong, hanya tersisa cermin yang seluruhnya ditutup spidol hitam dan kertas bertuliskan, "Kalau kalian melihat video aku, jangan skip. Karena itu bukan aku, itu yang ingin memakai wajah kalian." Dan akun Raka_siswa sekarang masih aktif. Setiap minggu upload satu video baru dengan wajah yang berbeda-beda, tapi semua wajah itu tidak punya mata. Namanya Yuda. Seorang YouTuber kecil yang gemar membongkar hoax video-video horor. Bagi Yuda, semua itu hanya permainan kamera dan akting murahan. Ia menantang ketakutan. Dan puncak tantangannya adalah live streaming dari kuburan Raka di tengah malam. Tapi malam itu, penontonnya justru melihat sosok lain yang berdiri di belakang Yuda. Padahal Yuda terus mengatakan, "Tenang guys, gue sendirian di sini." Yuda memang terkenal blak-blakan, ia punya konten, bongkar setan, yang cukup ramai dan sejak kasus Raka viral, ia melihat peluang. Ia berkata dalam trailer videonya, "Kalau Raka memang gentayangan, ayo buktikan. Gue live di atas kuburannya, malam Jumat ini." Ribuan orang nunggu live-nya. Saat pukul 00, Yuda mulai siaran dari TPU tempat Raka dimakamkan. Awalnya semua tampak normal. Gelap, sunyi, suara jangkrik, dan ia sesekali bercanda, "Raka, kalau lo nonton, kasih like ya."
Haha, tapi komentar mulai ramai. Bro, siapa tuh yang berdiri di belakang lo? Gue lihat ada tangan di bahu lo. Matamu merah, kenapa? Yuda bingung. Karena saat ia balik badan, tak ada siapa-siapa. Namun saat melihat layar HP-nya, sosok bayangan berdiri tepat di belakangnya, tinggi, rambut panjang, dan memakai hoodie yang sama dengan Raka di video terakhirnya. Penonton panik. Angka viewers melonjak. Yuda terdiam. Lalu berkata pelan, "Ini settingan, ya?" Tapi saat kamera bergoyang, terdengar suara lain tertangkap mic, "Bukan lo yang live, tapi gua yang nonton." Layar gelap sejenak. Kemudian muncul tayangan baru. Kamera seakan berpindah posisi, kini menyorot wajah Yuda dari bawah tanah. Yuda berteriak, menggali tanah, tapi dari sudut kamera, terlihat ia sedang mengubur dirinya sendiri. Live streaming itu ditonton lebih dari 2 juta kali sebelum channel Yuda hilang dari YouTube. Namun beberapa orang yang sempat save live-nya melaporkan bahwa saat mereka buka ulang rekaman, kamera terakhir justru menampilkan penonton yang menonton siaran tersebut. Ya, seolah kamera terakhir itu melihat ke mata kalian sendiri. Ketika seseorang meninggal, biasanya semua jejak digitalnya perlahan hilang. Tapi channel Raka justru mengalami sebaliknya. Saat akun YouTube-nya resmi ditutup oleh sistem karena pelanggaran kematian dan konten disturbing, jumlah subscribernya justru meningkat drastis, lebih dari 800.000 dalam semalam. Dan yang mengerikan adalah, semua subscriber barunya tidak punya nama. Tidak punya foto profil. Tidak punya riwayat aktivitas. Dan saat dicek, lokasi mereka tidak berasal dari negara manapun. Tapi ditandai sebagai unknown realm. Tim teknis YouTube Indonesia mulai menyelidiki lonjakan traffic yang tidak masuk akal itu. Seorang engineer, Bima, diminta menganalisis log server dari akun Raka. Ia terkejut. Channel Raka sudah resmi dinonaktifkan. Tapi setiap malam, tepat pukul 1.13 WIB, server menunjukkan aktivitas login. IP address-nya tidak dikenal dengan lokasi tag yang berputar tanpa titik koordinat. Lebih aneh lagi, grafik analytics menunjukkan bahwa sebagian besar subscriber baru berasal dari post-existence segment. Bima pikir ini bug. Tapi saat dia coba cek salah satu subscriber misterius itu, akun bernama ZZZZI Open, yang muncul justru pop-up aneh bertuliskan, "Anda telah dilihat kembali, sekarang giliran Anda melihat balik." Malamnya, Bima pingsan saat komputer di kantornya menyala sendiri. Dan di layar hanya menampilkan satu kalimat, "Subscriber kami tidak mati." Mereka menunggu giliran upload. Hari demi hari, channel Raka kembali muncul ke permukaan. Bukan dari sistem YouTube, tapi dari rekomendasi misterius di beranda orang-orang yang pernah menonton videonya sebelum ia tewas. Yang lebih menyeramkan, channel itu kini mengupload konten baru, video wajah para subscribernya, satu persatu. Termasuk wajah Bima yang padahal sudah ditemukan meninggal dengan posisi duduk, menghadap layar, dan wajahnya tersenyum. Tidak ada yang tahu pasti kapan video itu diunggah. Tidak ada notifikasi. Tidak ada thumbnail. Tidak ada judul, hanya satu deskripsi pendek di kolom bawah video. "Kalau kamu menonton ini, berarti aku sudah masuk ke dalammu." Video berdurasi 7 menit 13 detik dikenal dengan banyak nama, video terkutuk, upload terakhir, atau Mata Raka. Dan konon, tidak ada satupun yang selesai menontonnya sampai habis, tanpa kehilangan sesuatu. Upload itu muncul di tengah malam, direkomendasikan otomatis oleh algoritma. Tak ada nama channel, hanya simbol merah menyala sebagai ikon profilnya. Beberapa penonton mengira itu prank.
Tapi saat mereka klik video itu, kamera langsung menampilkan wajah mereka sendiri melalui webcam meskipun mereka tidak sedang live. Layar pertama hanya menampilkan satu kalimat, "Kamu pernah menonton penderitaanku. Sekarang aku ingin menonton milikmu." Lalu video mulai bergetar. Visualnya glitch. Suara-suara aneh terdengar, bisikan yang familiar. Suara dari komentar-komentar jahat di video Raka dulu. Setelah menit keempat, banyak penonton melaporkan mulai kehilangan pendengaran sementara, matanya perih, dan tak bisa menghentikan video meskipun tombol close ditekan. Layar mereka dikunci oleh video itu. Minim detik ke-6:13 muncul wajah Raka bukan yang dulu, tapi versi rusak, penuh luka dan darah, dengan matanya seperti membelah kamera. Ia berkata, "Subscriber bukan cuma penonton. Kalian ikut menekan, kalian ikut tertawa, dan sekarang kalian ikut masuk." Beberapa detik sebelum akhir video, muncul satu kalimat terakhir. "Upload berikutnya adalah kamu." Dan layar hitam, komputer mati. Tapi saat kamera HP pengguna dinyalakan, mereka tak lagi melihat diri mereka sendiri, melainkan wajah Raka. Tersenyum. Pesan moral nasihat adalah, cerita ini bukan hanya tentang hantu digital. Ini tentang efek domino dari komentar jahat, tekanan mental, dan kejamnya dunia maya. Tentang bagaimana kematian bukan akhir jika kebencian masih hidup. Dan tentang dunia yang perlahan kehilangan empati karena orang lebih mudah menekan tombol dislike daripada bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Hati-hatilah saat mengetik. Karena bisa saja, kata-kata kalian membangunkan sesuatu yang lebih gelap daripada yang kalian kira. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.